Dharma adalah seorang sopir truk berpengalaman yang telah melintasi berbagai lintas pulau jalanan di seluruh pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan yang lainnya. Dengan jam terbang tinggi, Dharma sudah terbiasa dengan berbagai tantangan di jalan, dari kemacetan di kota besar hingga jalanan berliku di pegunungan. Namun, malam itu Dharma akan menghadapi pengalaman yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Dharma mendapat tugas untuk mengantarkan barang ke sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah. Perjalanan ini berbeda dari biasanya, karena ia harus melewati sebuah jalan yang dikenal angker oleh penduduk setempat. Jalan itu disebut sebagai Jalan Gelap Malam, bukan nama sebenarnya, karena minimnya penerangan dan cerita-cerita seram, mitos yang menyertainya. Dharma tidak terlalu memikirkan hal-hal mistis dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dengan truknya yang penuh dengan barang, dia memasuki jalan yang gelap dan sepi itu, hanya ditemani oleh suara mesin truk dan desiran angin malam. Saat melaju di tengah kegelapan, Dharma mulai merasa ada yang tidak beres. Pertama, ia melihat bayangan samar di pinggir jalan, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di sana. Namun, saat ia memperlambat truknya untuk melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang begitu saja. Tidak lama kemudian, radio truknya yang biasanya hanya menangkap siaran lokal, tiba-tiba beralih ke frekuensi yang tidak dikenal. Dari radio terdengar suara bisikan dan lagu-lagu lama yang membuat bulu kuduknya merinding. Dharma mencoba mematikan radio, tetapi suara-suara itu terus berlanjut meski radio sudah mati. Sementara itu di tengah perjalanan, Dharma merasa truknya menjadi lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada tambahan beban yang tiba-tiba muncul. Dia menghentikan truknya untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apa-apa yang aneh. Saat kembali ke kursi pengemudi, Dharma terkejut melihat seorang wanita tua duduk di sampingnya. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional Jawa dan wajahnya tampak sangat pucat. Dharma berusaha berbicara dengannya, tapi wanita itu hanya menatap lurus ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan perasaan tidak nyaman, Dharma melanjutkan perjalanan. Wanita itu tetap diam di sampingnya, dan setiap kali Dharma mencoba berbicara, dia tidak mendapat respons apa-apa. Keadaan ini membuat Dharma semakin gelisah, tetapi dia berusaha tetap fokus pada jalan di depannya. Setelah beberapa saat, Dharma menyadari bahwa wanita itu telah pergi, dan jalan yang dilaluinya terasa seperti tidak berujung. Meskipun ia yakin telah melaju cukup lama untuk mendekati desa tujuan, pemandangan di sekitar tidak berubah. Jalanan tetap gelap dan sepi, seolah-olah dia sedang berputar-putar di tempat yang sama. Dharma mencoba menggunakan GPS di ponselnya, tetapi sinyalnya hilang dan layar ponsel hanya menampilkan gangguan. Ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ditembus. Rasa takut mulai merayapi dirinya, dan dia semakin panik saat melihat jam di dashboard yang tampaknya berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat melirik ke cermin spion, Dharma melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang truknya, tampak bayangan hitam besar yang mengikuti dengan kecepatan yang sama, beriringan. Bayangan itu tampak mengerikan, dengan mata merah menyala dan bentuk yang tidak jelas. Setiap kali Dharma mempercepat truknya, bayangan itu tetap berada tepat di belakangnya. Dalam kepanikan, Dharma mencoba menghindari bayangan itu dengan berbelok-belok, tetapi bayangan tersebut tetap mengikutinya dengan ketat. Dalam hati, Dharma berdoa agar dia bisa keluar dari situasi mengerikan ini. Di tengah kepanikan, Dharma melihat seorang pria tua berdiri di tengah jalan, melambai-lambaikan tangannya. Dharma menghentikan truknya dengan tiba-tiba dan membuka jendela untuk berbicara dengan pria itu. Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Kuncen, penjaga jalan yang angker tersebut. Dia mengatakan bahwa Dharma telah melanggar aturan jalan itu dan harus melakukan sesuatu untuk bisa keluar dengan selamat. Kuncen memberikan Dharma sebuah benda kecil, sebuah jimat, dan menginstruksikan untuk menempatkannya di dashboard truk. Dengan rasa putus asa, Dharma mengikuti instruksi Kuncen. Begitu jimat itu ditempatkan,
bayangan hitam di belakang truk menghilang, dan wanita tua itu yang tiba-tiba muncul lagi sudah lenyap juga. Kuncen memberitahu Dharma bahwa dia harus mengucapkan doa khusus saat melewati bagian terakhir dari jalan itu agar bisa keluar dengan selamat. Dengan hati-hati, Dharma melanjutkan perjalanan, mengikuti petunjuk dan doa yang diberikan oleh Kuncen. Jalanan yang tadinya tampak tidak berujung, kini mulai berubah. Penerangan mulai terlihat, dan suasana menjadi semakin terang. Dharma merasakan beban yang luar biasa terangkat dari pundaknya. Akhirnya, Dharma berhasil keluar dari jalan gelap malam dan tiba di desa tujuan dengan selamat. Dia mengucapkan terima kasih kepada Kuncen yang telah membantunya dan bersumpah tidak akan pernah melintasi jalan itu lagi tanpa persiapan yang tepat. Setelah pengalaman mengerikan itu, Dharma menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani tugasnya sebagai sopir truk. Dia selalu membawa jimat yang diberikan Kuncen dan tidak pernah melupakan doa-doa perlindungan. Meskipun begitu, pengalaman di jalan gelap malam tetap membekas dalam ingatannya sebagai pengingat akan hal-hal gaib yang ada di dunia ini. Kalian tim yang pakai jimat atau enggak nih? Hehehe. Jangan diambil hati ya soal adegan ini, saling menghargai aja. Sementara itu di sisi lain, setelah kejadian mengerikan di jalan gelap malam, Dharma kembali ke rutinitasnya sebagai sopir truk dengan rasa waspada yang lebih tinggi. Setiap kali ia menerima tugas baru, ia memastikan untuk mengetahui rute dan mencari informasi tentang daerah yang akan dilaluinya. Meskipun begitu, rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di jalan gelap malam terus menghantui pikirannya. Suatu hari, Dharma menerima panggilan dari perusahaan yang meminta dirinya untuk mengantar barang ke sebuah kota kecil di Jawa Timur. Rutenya cukup umum dan tidak ada cerita mistis tentang jalan yang akan dilalui. Namun, Dharma merasakan firasat aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dalam perjalanan ke Jawa Timur, Dharma merasa perjalanan berjalan lancar. Tapi ketika malam mulai menyelimuti jalan, Dharma merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan lagi. Radio truknya sekali lagi mulai menangkap suara-suara aneh dan bisikan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika berhenti di sebuah warung kecil untuk beristirahat, pemilik warung, seorang pria tua, sebut saja bernama Pak Hasan, memperhatikan wajah Dharma yang cemas. Pak Hasan mendekatinya dan berkata, "Kamu kelihatan seperti pernah mengalami sesuatu yang tidak biasa di jalan, nak?" Dharma menceritakan pengalamannya di jalan gelap malam kepada Pak Hasan. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Jalan gelap malam itu memang terkenal angker. Tapi kau harus tahu bahwa kadang-kadang entitas dari jalan angker bisa mengikuti mereka yang pernah melewati wilayahnya." Setelah mendengar penjelasan dari Pak Hasan, Dharma merasa ketakutan tapi juga penasaran. Pak Hasan merekomendasikan Dharma untuk bertemu dengan seseorang dukun yang dikenal sebagai pemburu hantu di kota terdekat. Dukun tersebut dikatakan memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Dharma setuju dan pergi menemui dukun tersebut di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh tanaman herbal dan simbol-simbol mistis. Dharma bertemu dengan dukun Satria, sebut saja seperti itu ya. Dukun Satria adalah seorang pria parubaya dengan mata tajam dan aura yang penuh dengan kekuatan spiritual. Dukun Satria mendengarkan cerita Dharma dan kemudian melakukan ritual untuk mendeteksi kehadiran entitas yang mungkin mengikutinya. Setelah beberapa saat, Dukun Satria mengatakan bahwa ada entitas dari jalan gelap malam yang masih terhubung dengan Dharma dan mempengaruhi perjalanannya. Dukun Satria menyarankan Dharma untuk melakukan ritual pemutusan yang akan memutuskan hubungan antara dirinya dan entitas tersebut. Ritual ini memerlukan beberapa bahan khusus dan harus dilakukan pada malam hari ketika energi spiritual sedang kuat-kuatnya. Malam itu, di halaman belakang rumah Dukun Satria, Dharma dan sang dukun mempersiapkan segala sesuatunya. Lingkaran perlindungan dibuat dari garam dan bunga-bunga suci. Sementara
Lilin-lilin menyala di sekeliling mereka. Dukun Satria mengucapkan mantra-mantra kuno, memanggil kekuatan dari alam semesta untuk membantu mereka. Saat ritual berlangsung, Dharma merasakan kehadiran entitas itu semakin kuat. Bayangan gelap mulai muncul di sekitar lingkaran perlindungan, mencoba untuk menyerang Dharma dengan kekuatan spiritual yang diberikan oleh dukun Satria. Dharma tetap tenang dan fokus pada mantra yang diucapkan. Entitas tersebut muncul dalam wujud yang lebih jelas. Tampak seperti sosok yang menyeramkan dengan mata merah menyala. Ia berusaha menembus lingkaran perlindungan, tetapi setiap kali mencoba, ia terhalang oleh energi yang kuat dari lingkaran tersebut. Dukun Satria memberi isyarat kepada Dharma untuk mengangkat jimat yang diberikan oleh Kuncen sebelumnya. Dengan mengarahkan jimat itu ke arah entitas, Dharma merasakan kekuatan besar mengalir melalui dirinya. Entitas itu tampak semakin marah dan berusaha lebih keras untuk masuk. Dengan mantra terakhir dari dukun Satria, entitas tersebut akhirnya terhisap kembali ke dimensi asalnya, meninggalkan Dharma dan sang dukun dalam keheningan malam. Suasana menjadi tenang dan Dharma merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Setelah ritual, dukun Satria memberitahu Dharma bahwa meskipun entitas itu sudah diputuskan, Dharma harus tetap berhati-hati dalam perjalanan berikutnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari dunia lain, kata dukun Satria. Kamu harus selalu waspada dan menghormati mereka. Dharma mengucapkan terima kasih kepada dukun Satria dan berjanji untuk selalu menghormati kekuatan gaib yang mungkin ada di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dengan hati yang lebih tenang, Dharma melanjutkan perjalanannya ke kota tujuan. Pengalaman mengerikan di bagian ini yang dialami Dharma di jalan gelap malam dan pertarungannya dengan entitas gaib mengubah pandangannya tentang dunia. Ia menjadi lebih berhati-hati dan selalu membawa jimat pelindung serta mengikuti doa-doa perlindungan. Setiap perjalanan menjadi pelajaran berharga tentang batas tipis antara dunia manusia dan dunia lain. Dharma terus menjalankan profesinya sebagai mata pencariannya, ya tugasnya sebagai sopir truk. Tetapi kini dengan keyakinan dan kebijaksanaan yang lebih dalam, ia selalu siap menghadapi segala tantangan, baik yang berasal dari dunia nyata maupun dari dunia gaib, dengan keberanian dan kehormatan. Setelah pengalaman-pengalaman mengerikan yang telah dihadapinya, Dharma merasa lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi di jalan. Namun, malam-malam yang sepi di jalan masih kadang-kadang membuatnya teringat akan kejadian-kejadian mistis yang pernah dialaminya. Ya, trauma ya. Suatu malam saat ia sedang melaju di jalan yang panjang dan sepi, Dharma melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Di tengah jalan tampak sebuah cahaya redup yang bergerak-gerak, seolah-olah ada seseorang yang membawa lentera. Dharma memutuskan untuk mendekati cahaya itu dengan hati-hati. Ketika ia semakin mendekat, ia melihat bahwa cahaya itu berasal dari seorang pria tua yang membawa lentera. Pria itu tampak kebingungan dan berusaha menghentikan truk Dharma. Dharma menghentikan truknya dan keluar untuk membantu pria tua tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Mulyono. Pak Mulyono bercerita bahwa ia sedang mencari cucunya yang hilang di hutan sekitar daerah tersebut. Ia meminta bantuan Dharma untuk mencarinya. Dengan perasaan empati, Dharma setuju untuk membantu. Mereka berdua memasuki hutan dengan lentera yang dibawa oleh Pak Mulyono. Suasana di dalam hutan sangat sunyi dan gelap, dengan hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Pak Mulyono tampak sangat cemas dan terus memanggil nama cucunya. Siti, Siti. Setelah beberapa saat berjalan, mereka mulai mendengar suara tangisan anak kecil. Suara itu terdengar lemah dan datang dari arah yang semakin dalam ke dalam hutan. Pak Mulyono berlari ke arah suara itu, dengan Dharma mengikuti di belakangnya. Ketika mereka tiba di sumber suara, mereka menemukan seorang gadis kecil duduk di atas batu,
menangis. Pak Mulyono segera mendekati gadis itu dan memeluknya. "Siti, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara penuh kelegaan. Siti yang tampak ketakutan mengangguk pelan. Namun Dharma merasakan sesuatu yang tidak beres. Suasana di sekeliling mereka tampak berubah dan udara menjadi sangat dingin. Dharma mengamati sekeliling dan menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di antara pepohonan dan suara bisikan mulai terdengar. Dharma mencoba menenangkan diri dan memusatkan pikirannya. Ia mengingat pelajaran dari dukun satria tentang bagaimana menghadapi makhluk gaib. Dengan menggunakan jimat yang selalu ia bawa, Dharma membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, tetapi terhalang oleh lingkaran tersebut. Dharma menyadari bahwa mereka harus segera keluar dari hutan itu. "Pak Mul, kita harus segera pergi dari sini," kata Dharma dengan tegas. Pak Mulyono mengangguk dan mereka mulai berjalan kembali ke arah jalan dengan Siti di antara mereka. Namun setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu mencoba menarik mereka kembali ke dalam hutan. Ketika mereka hampir mencapai pinggir hutan, makhluk-makhluk gaib mulai muncul dengan lebih jelas. Sosok-sosok menyeramkan dengan wajah pucat dan mata kosong mencoba menerobos lingkaran perlindungan mereka. Dharma tahu bahwa mereka harus segera keluar atau mereka akan terperangkap selamanya. Dengan kekuatan terakhirnya, Dharma mengangkat jimatnya dan mengucapkan mantra perlindungan yang diajarkan oleh dukun satria. Cahaya terang memancar dari jimat itu, mengusir makhluk-makhluk tersebut dan membuka jalan bagi mereka untuk keluar dari hutan. Akhirnya, mereka berhasil mencapai jalan dengan selamat. Pak Mulyono dan Siti terlihat lega dan berterima kasih kepada Dharma atas bantuannya. Dharma hanya bisa tersenyum dan berkata, "Kita semua harus saling membantu, Pak." Setelah pengalaman baru ini, Dharma semakin menyadari pentingnya kewaspadaan dan persiapan saat menjalani pekerjaannya sebagai sopir truk. Ia kembali ke rutinitasnya dengan lebih banyak pengetahuan dan kebijaksanaan. Meskipun ia masih menghadapi tantangan di jalan, Dharma selalu siap dengan jimat pelindung dan doa-doa perlindungan tentunya. Dharma juga memutuskan untuk menghubungi dukun satria dan berbagi cerita tentang apa yang terjadi di hutan. Dukun satria mengapresiasi keberanian dan ketenangan Dharma dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib. Mereka berdua sepakat untuk terus saling berbagi informasi dan pengetahuan tentang dunia gaib, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Kisah Dharma terus berlanjut dengan petualangan-petualangan baru, namun ia selalu siap menghadapi segala tantangan dengan keberanian yang ia pelajari dari pengalaman-pengalamannya yang luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Beberapa bulan setelah peristiwa di hutan, Dharma kembali ke rutinitasnya. Suatu hari, dia menerima telepon dari seorang pengirim yang tidak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar lemah dan misterius. "Dharma, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kegelapan yang kamu hadapi belum sepenuhnya pergi. Mereka akan kembali, dan kali ini mereka lebih kuat." Dharma merasa cemas dan ingin mengetahui lebih lanjut, tapi panggilan itu tiba-tiba terputus. Dharma mencoba menghubungi nomor tersebut kembali, tetapi tidak ada jawaban. Merasa ada ancaman yang lebih besar yang mengintai, Dharma memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun satria. Dharma mengunjungi dukun satria di rumahnya. Ketika dia menceritakan tentang panggilan misterius itu, dukun satria terlihat serius. "Kegelapan itu mungkin belum sepenuhnya pergi," kata dukun satria. "Mereka mungkin mencari cara untuk kembali dan menuntut balas." Lanjutnya, dukun satria mengajarkan Dharma beberapa ritual perlindungan tambahan dan memberikan jimat baru yang lebih kuat. "Kamu harus selalu siap," kata satria. "Mereka bisa muncul kapan saja." Lanjutnya, suatu malam, Dharma mendapat tugas untuk mengantarkan barang ke sebuah desa di daerah pegunungan. Desa itu dikenal dengan cerita-cerita mistisnya, tetapi Dharma merasa siap dengan persiapan yang sudah dia lakukan. Saat perjalanan malam hari dimulai, jalanan menjadi semakin sunyi dan gelap.
Dharma merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan lagi. Cahaya bulan yang redup memberikan bayangan aneh di sepanjang jalan. Meskipun merasakan kehadiran makhluk gaib, Dharma tetap tenang dan fokus pada tujuan. Ketika Dharma tiba di desa tersebut, dia disambut oleh seorang kepala desa yang ramah. Kepala desa, Pak Budi, memberitahu Dharma bahwa desa mereka telah lama menjadi tempat aktivitas paranormal dan banyak penduduk yang merasa takut untuk keluar rumah pada malam hari. Pak Budi mengajak Dharma untuk menginap di rumahnya dan memberitahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa. Dharma mendengarkan dengan seksama dan merasa bahwa ini mungkin terkait dengan pesan misterius yang dia terima. Pada malam hari, saat Dharma sedang beristirahat di rumah Pak Budi, terdengar suara gemuruh di luar. Ketika Dharma dan Pak Budi keluar untuk memeriksa, mereka melihat sosok bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan. Penduduk desa yang melihat sosok tersebut panik dan berlarian ke rumah masing-masing. Dharma merasakan kehadiran yang sangat kuat dan jahat. Dengan membawa jimat pelindungnya, Dharma berdiri di tengah jalan desa, siap menghadapi apapun yang datang. Sosok bayangan itu semakin mendekat dan tampak semakin jelas. Itu adalah makhluk besar dengan mata merah menyala dan aura kegelapan yang mengerikan. Dengan kekuatan yang dia dapat dari dukun satria, Dharma menghadapi makhluk itu. Makhluk tersebut mencoba menyerang Dharma, tetapi setiap kali ia mendekat, jimat pelindung Dharma memancarkan cahaya terang yang membuat makhluk itu mundur. Pertarungan berlangsung sengit. Dharma menggunakan segala pengetahuan dan kekuatan yang dia miliki. Makhluk itu berteriak dengan suara yang menggelegar. Tetapi Dharma tetap teguh. Dengan mantra terakhir yang diajarkan oleh dukun satria, Dharma mengarahkan jimatnya ke arah makhluk tersebut dan memanggil kekuatan cahaya untuk mengusir kegelapan. Makhluk itu akhirnya lenyap, meninggalkan desa dalam keheningan yang tenang. Penduduk desa yang bersembunyi keluar dengan perasaan lega dan berterima kasih kepada Dharma atas keberaniannya. Setelah kejadian itu, Pak Budi menceritakan kepada Dharma bahwa makhluk tersebut adalah penjaga gaib desa yang marah karena desanya dirusak oleh orang-orang dari luar. Dharma menyadari bahwa dia harus menghormati setiap tempat yang dia kunjungi dan berusaha menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dharma meninggalkan desa dengan pelajaran baru dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia berjanji untuk selalu menghormati dan menjaga keseimbangan, serta membantu mereka yang membutuhkan perlindungan dari kekuatan gaib. Perjalanan berlanjut. Pengalaman Dharma di desa tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai sopir truk. Setiap perjalanan menjadi petualangan baru dengan tantangan dan pelajaran yang tak terduga. Dharma tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri, dan dia selalu siap menghadapi apapun yang datang dengan keberanian dan kebijaksanaan yang lebih dalam yang dia dapatkan dari pengalaman-pengalaman luar biasanya. Kisah Dharma terus berlanjut, dan ia selalu siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Inilah kehidupan. Selesai. Demikianlah hari-hari supir truk Mas Dharma. Semoga menjadi hiburan di channel Tony FS ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimaknya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata ya.